Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan disimak. Ini ada tanggapan teman-teman santri atas pernyataan Ustadz Salafi Wahabi yang mensyirikan bertawasul melalui para nabi ataupun melalui orang-orang yang sudah wafat. Silakan disimak. Ini asik teman-teman. Tawasul kepada orang yang telah mati. Minta syafaat kepada yang mati. Baik kepada nabi, wali, itu syirik kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim, izin saya tanggapi. Berarti jika tawasul merupakan sebuah kesyirikan, maka orang yang pertama kali melaksanakan kesyirikan adalah Nabi Muhammad SAW. Ini dia. Teman-teman bisa melihat di dalam kitab Al-Awsat lil Imam At-Tabrani pada juz 1 halaman 67 nomor 189. Kemudian juga di dalam kitab Al-Kabir pada nomor 871, kemudian juga di Majma'uz Zawaid juz 9 halaman 257 dan lain-lain, ada sebuah riwayat. Warawat Tabrani wa ghairuhu an Anas bin Malik qala lamma matat Fatimah bintu Asad bin Hashim ummu Ali bin Abi Talib dakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis wa fi akhirih falamma balagul lahda hafarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa akhraja turabahu biyadihi falamma faragha dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaja fihi thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut, ighfir li ummi Fatimah binti Asad, ampunilah ummu Fatimah binti Asad, walakinha hujjataha wa wassi' 'alaiha mudkhalaha bihaqqi nabiyyika, dengan bertawassul dengan hak nabi kamu, wal anbiya'il ladzina, dan nabi-nabi min qabli, yang ada pada sebelumku, kata Nabi Muhammad, fa innaka arhamur rahimin. Fa fi hadzal hadis, pada hadis ini, as-sabit tawassuluhu ila rabbih bidzatihi allati hiya arfa'ud dawat qadran wa bi ikhwanihi minan nabiyyin, dan juga bertawassul kepada saudara-saudara Nabi Muhammad daripada para nabi-nabi sebelumnya, wa julluhum mauta alaihim jami'an as-salatu wassalam, dan semuanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah meninggal. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil, hadis ini menjadi dalil akan diperbolehkannya bertawassul kepada orang yang telah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Tawasul itu memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan perantara, ya. Tapi dengan perantara ataupun menyertakan nama orang-orang soleh yang sudah wafat ataupun para nabi yang sudah wafat, menyertakan kedudukan ataupun nama-nama orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan minta ke kuburan, tidak, bukan minta kepada orang yang sudah meninggal, tidak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap meyakini bahwa Allah itu adalah ad-darruh an-nafi. Allah itu adalah tempat untuk meminta. Jadi tawasul itu bukan meminta kepada kuburan, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian dari teman santri itu sudah membawakan hadis bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga menyertakan kedudukan para nabi sebelumnya, yang rata-rata para nabi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Ini sudah sangat tampak dari teks ini, teman-teman, ya. Ighfir li ummi Fatimatah, ya Allah ampunilah ibuku, yaitu Fatimah binti Asad. Nah, ini adalah kode pertama untuk teman-teman Salafi Wahabi yang biasanya mengatakan orang tua baginda Nabi itu ada di neraka hanya bermodal hadis inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu itu ada di neraka. Ingat teman-teman, kata abun dalam bahasa Arab itu tidak semuanya merujuk kepada bapak kandung, tidak, tapi juga bisa diartikan sebagai paman. Sama dengan kata umun, umun itu tidak semuanya ibu kandung, tapi juga bisa diartikan untuk bibi. Di sini baginda Nabi menggunakan redaksi ighfir li ummi Fatimah binti Asad, ya Allah ampunilah ibuku, yaitu Fatimah binti Asad. Jadi redaksi yang digunakan oleh baginda Nabi adalah ummi. Lalu walakinha hujjataha, dan tuntunlah hujahnya, wawasi alaiha mudkhalaha, dan lapangkan kuburannya, bihaqqi nabiyika, dengan kedudukan nabimu, wal anbiya'i alladzina min qabli, dan dengan kedudukan para nabi sebelumku. Jadi ini adalah tawasul, teman-teman, ya. Ya Allah, ampunilah ibuku, yaitu Fatimah binti Asad, dengan perantara kedudukan nabimu dan dengan perantara kedudukan para nabi sebelumku.
Jadi para nabi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata sudah wafat, dan ini ternyata dijadikan mutawassal bih oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal baginda Nabi itu adalah asyari, adalah orang yang memiliki otoritas untuk menentukan hukum syariat, masih bertawasul, kemudian kita menolaknya. Ini kan lucu teman-teman ya. Jadi kalau memang mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah, ya otomatis tidak akan menafikan tawasul. Itu teman-teman. Nah, kemudian kualitas hadis ini adalah hadis hasan. Di sini disebutkan wa huwa haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan. Jadi hadis ini termaktub dalam kitab Al-Awsat karya Imam At-Tabrani. Kemudian kitab Al-Hilyah karya Imam Abu Naim, kemudian dalam kitab Ilalil Mutanahiyah karya Imam Ibnul Jauzi, kemudian Majma' Az-Zawaid, kemudian kitab Al-Kabir wal Awsat karya Imam At-Tabrani. Dan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Jadi sudah jelas sekali bahwa tawassul itu merupakan ajaran baginda Nabi, kemudian juga dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, mudah-mudahan ini memberikan sedikit pencerahan, sedikit demi sedikit kita tunjukkan bahwa sunnah itu sangat luas, tidak sesempit apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.